Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti apa masa depan kita? Seperti apa tahun yang akan datang bagi kita? Atau seperti apa 1-2 bulan, 1-2 tahun, atau bahkan 10-20 tahun ke depan bagi kita? Sesungguhnya, tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya masa depan itu. Tidak ada ahli nujum atau apapun namanya itu yang dapat memberitahukan sebenarnya masa depan kita seperti apa. Hanya satu yang tahu, sungguh-sungguh tahu, masa depan tiap-tiap pribadi. Namanya Tuhan semesta alam, Yesus Kristus. Dia yang menjadikan langit dan bumi ini. Firman-Nya berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, atau rancangan shalom. Damai sejahtera secara harafiah, shalom dari bahasa aslinya artinya adalah nothing missing, nothing broken. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu yang Tuhan rancang bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus. Tidak ada ahli nujum manapun yang tahu masa depan kita. Iblis sekalipun tidak tahu masa depan Anda. Yang iblis dapat lakukan adalah merancang sendiri masa depan untuk Anda dan memancing atau mengecoh Anda untuk mempercayai apa yang dia rancang itu. Sehingga apa yang dia rancang itu sungguh-sungguh akan terjadi. Ketika dia mengatakan sesuatu entah lewat ahli nujum atau apapun namanya itu, dan Anda mempercayainya, maka hal itu memang akan terjadi bagi Anda. Jangan heran, sebab hal ini adalah memang firman Tuhan katakan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan hal ini. Dalam Matius 9 ayat 29 dikatakan oleh firman Tuhan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Renungkan, Yesus menjamah mata orang buta yang datang kepadanya. Namun Yesus berkata, apa yang akan terjadi kepadamu adalah menurut imanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita berpikir asal Tuhan jamah semua pasti jadi, semua pasti beres. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan ini adalah apa yang iblis manfaatkan untuk memasukkan rancangannya ke dalam hidup Anda. Iblis tidak tahu masa depan Anda. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Aku ini mengetahui, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hanya Tuhan yang tahu masa depan Anda. Iblis tidak tahu. Dan siapapun yang dipakai iblis untuk menyampaikan mengenai masa depan Anda, tidak ada yang tahu sesungguhnya masa depan Anda. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan sudah berkata bahwa masa depan tiap-tiap orang di dalam Kristus adalah damai sejahtera. Nothing missing, nothing broken. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Itu yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang iblis dapat lakukan adalah memancing orang untuk mempercayai rancangannya. Dan ketika orang itu mempercayai rancangan iblis yang dia sampaikan lewat perkataan ahli nujum dan sebagainya, maka firman Tuhan ini bekerja. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Sebagaimana yang engkau percayai, itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang terkagum-kagum dan heran akan apa yang terjadi menurut perkataan ahli nujum tadi. Mereka berkata, wow, memang ahli nujum ini berarti benar-benar tahu mengenai masa depan saya. Dan orang itu kemudian kembali lagi kepada ahli nujum itu dan bertanya masa depan saya seperti apa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kali ini dia datang dengan kepercayaan yang bahkan sudah lebih besar karena kejadian pertama tadi. Dan kemudian dia menerima, mempercayai, dan kemudian itu kembali terjadi. Tidak mengherankan karena firman Tuhan sudah mengatakan, apa yang kau percayai itulah yang akan terjadi. Dan demikian seterusnya. Apa yang Anda percayai, bahkan tanpa ahli nujum, tanpa perkataan orang manapun, tapi Anda melihat situasi dan kemudian kepercayaan, keyakinan terbentuk dalam diri Anda. Oh, berarti masa depan saya, waduh cilaka dan sebagainya. Kepercayaan itu yang akan terjadi. Karena Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan positive thinking. Positive thinking tidak punya kuasa. Tapi firman Tuhan punya kuasa. Sebab firman Tuhan adalah
kuasa yang menjadikan langit dan bumi ini pada mulanya. Firman Tuhan menjadikan apa yang tidak ada, yang belum terbentuk menjadi ada. Nah, oleh sebab itu ketika firman Tuhan mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka itu adalah sesuatu yang mengikat alam semesta ini, yang diciptakan Tuhan ini di bawah suatu rules, law, aturan yang mengatur segala sesuatu di dalam kerajaan Allah ini. Di dalam kerajaan Allah, di dalam langit dan bumi yang diciptakannya ini berlaku. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Itu sebabnya adalah penting untuk kita tidak salah menaruhkan kepercayaan kita. Sesungguhnya masa depan kita hanya Tuhan yang tahu. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberitahukan seperti apa masa depan Anda dan saya. Masa depan kita adalah masa depan shalom. Di dalam Kristus, masa depan kita adalah nothing missing, nothing broken, tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita jangan sampai salah meletakkan kepercayaan kita di tempat yang tidak seharusnya. Percayai Tuhan dan firman-Nya. Rancangannya untuk Anda dan saya adalah nothing missing, nothing broken, bahkan kelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Segala kelimpahan, nothing missing, nothing broken, dalam bidang apapun juga. Jasmani, rohani, materi, jiwani, anak-anak, masa depan, pernikahan, semua, karir, nothing missing, nothing broken, bahkan segalanya berkelimpahan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan tadi. Yaitu rancangan damai sejahtera. Segala kelimpahan, kata Yohanes 10 tadi. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, apapun yang Anda harapkan, percayai Tuhan dan firman-Nya, maka itulah yang akan menjadi bagian Anda. Sebab itulah yang Tuhan katakan. Bukan sesuai keadaan dunia. Bahkan bukan sesuai keadaan ekonomi. Bahkan bukan sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita sendiri. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hari depan sesuai harapanmu. Hari depan yang penuh harapan. Artinya sesuai apa yang Anda harapkan, itulah yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Jadi harapkan, percayai apa yang Tuhan katakan. Percayai Tuhan. Percaya firman-Nya. Maka jadilah kepadamu sesuai imanmu. Anda perhatikan apa yang ahli nujum katakan. Dia mengucapkan sesuatu dan kemudian orang mempercayainya. Dia memproklamirkan sesuatu dan apa yang dia ucapkan itu dipercayai oleh orang yang mendengarnya dan itu terjadi. Prinsip ini sebenarnya ditiru iblis dari firman Tuhan. Markus 11 ayat 23 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, he shall have whatsoever he said. Dia akan memiliki apapun yang dikatakannya. Iman berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak bimbang hatinya tapi percaya, maka apapun yang dikatakannya pasti dimilikinya. Percaya apa? Percaya Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan. Bahwa jika kita berkata-kata dan memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa kata-kata itu pasti terjadi, maka hal itu pasti terjadi dan kita miliki. Ini perkataan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mempercayai perkataan Tuhan ini, bahwa apa yang kita ucapkan akan terjadi, akan menjadi milik kita. Jadi jangan salah meletakkan kepercayaan Anda. Percayai Tuhan, percayai rancangan damai sejahteranya, dan jangan percayai rancangan kecelakaan apapun yang iblis mau sodorkan kepada Anda. Jangan percaya apa yang dia coba tunjukkan, entah lewat orang, lewat situasi, lewat apapun juga, bahwa demikianlah masa depan Anda. Jangan. Percayai Tuhan, percayai firman-Nya, rancangan damai sejahtera. Kalau bukan rancangan damai sejahtera dan segala kelimpahan, jangan percaya itu. Percayai Tuhan. Jalannya, caranya, kuasa Tuhan akan mengerjakan itu bagi Anda. Tapi semua dimulai dengan Anda melangkah dengan iman, percaya, dan berkata-kata. Sebab iman berkata-kata. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka firman Tuhan berkata, apapun yang kau ucapkan dengan iman itu pasti menjadi milik Anda. Sebagus atau sejelek apa masa depan Anda bukan terserah dunia atau iblis, tapi terserah Anda. Anda mau yang Tuhan sediakan? Rancangan damai sejahtera, nothing missing, nothing broken, tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak. Anda mau itu, percayai Tuhan dan perkataannya. Dan berkata-katalah sesuai perkataan Tuhan tadi. Proklamirkan itu atas diri Anda, atas masa depan Anda, atas keluarga Anda, atas anak-anak Anda, atas karir Anda, atas kesehatan Anda.
percayai, dan proklamirkan dengan konsisten. Sebab Yesus tadi berkata dalam Markus 11, asal tidak bimbang hatinya. Artinya, Anda tidak berubah-ubah, Anda tidak terombang-ambing, Anda konsisten. Anda konsisten mempercayai, dan Anda konsisten memperkatakan. Maka apapun yang dikatakannya itu pasti menjadi miliknya, kata Yesus. Dia tidak terombang-ambing. Maka apapun yang Anda ucapkan pasti menjadi milik Anda. Haleluya. Masa depan Anda penuh harapan, kata Tuhan. Masa depan Anda akan sesuai harapan terbaik Anda. Masa depan Anda sudah disediakan oleh Tuhan. Rancangannya adalah rancangan shalom. Nothing missing, nothing broken. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Segala kelimpahan. Karena itu ucapkan sekarang, masa depanku penuh harapan. Masa depanku gilang gemilang. Masa depanku nothing missing, nothing broken. Itulah bagianku sebagai pewaris kerajaan Allah di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, buka kedua tangan Anda di hadapan Tuhan, dan saya mau berdoa untuk segala kebutuhan Anda, dan juga untuk tiap-tiap orang yang mungkin sedang mengalami masalah dalam tubuhnya, sakit, penyakit, dan sebagainya. Buka kedua tangan Anda. Di dalam nama Yesus, iblis, aku perintahkan kau meninggalkan tiap-tiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus, tidak boleh engkau mencuri apapun dari hidup mereka lagi. Dalam nama Yesus, semua yang sudah engkau curi harus kembali 7 kali lipat. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadilah kepadamu sebagaimana firman-Nya katakan. Dalam nama Yesus. Anda yang sakit mungkin, letakkan tangan Anda di bagian tubuh Anda yang sakit, atau kalau tidak terjamah, buka saja kedua tangan Anda kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit kelemahan tubuh. Dan dalam nama Yesus, aku perintahkan iblis, angkat semua gejala yang kamu tunjukkan. Tinggalkan tiap-tiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, pemulihan sempurna. Dan dalam nama Yesus, tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang dalam kesehatan tubuhmu. Dalam nama Yesus. Amin. Mari sekarang angkat kedua tangan Anda sekali lagi di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Karena apa yang Yesus Kristus sudah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusan yang sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi tiap-tiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu dalam nama Yesus, sekarang tidak ada lagi kutuk berlaku dalam hidupnya. Ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati kau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu kau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.